Halo semua, selamat datang dan mendengarkan audio tun dengan novel yang berjudul Nicholas, karya Clarissa Ica, pengisi suara Erna Olivia. Bab 16. Sisil menghela nafas, kedua calon pengantin itu tidak memiliki aura kebahagiaan sedikit pun di wajahnya. Nathan yang terlihat berusaha keras untuk mencairkan suasana, sedangkan Feli masih bertahan dengan sikap dinginnya. Sisil bingung harus berada di pihak yang mana. Sebagai sesama wanita, nalurinya pasti akan berpihak pada Feli karena menjadi korban. Namun Sisil juga merasa kasihan pada Nathan, bukan karena mereka masih memiliki hubungan darah, tapi kakak sepupunya itu tidak seburuk yang Feli pikirkan, hingga membuat Feli bersikap dingin dan enggan untuk menerima permintaan maaf dari Nathan. Dari yang Sisil dengar, pernikahan itu akan tetap dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak orang tua mereka. Pun begitu dengan Nathan yang bersedia untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia perbuat. Hanya Feli saja yang sampai saat ini tidak terima dengan pernikahan itu, tapi tetap mau menjalankannya demi kesehatan sang mama. Entah apa yang akan terjadi pada pernikahan mereka nantinya, Sisil hanya bisa berharap yang terbaik untuk mereka, agar hubungan mereka bisa berjalan normal dan bisa saling menerima satu sama lain, karena Sisil yakin kakak sepupunya itu tidak akan mempermainkan pernikahan. Sisil menghampiri Nathan, Feli, dan orang tua Nathan. "Hai kak, hai opa," sapanya ramah. Dia selalu tersenyum tulus pada Feli setiap kali bertemu, meski Feli belum sepenuhnya welcome padanya. Entah canggung atau kesal karena Sisil adalah bagian dari keluarga laki-laki yang sudah menodainya. Tapi Sisil tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Dia berusaha untuk memahami posisi Feli. "Si bebek udah datang," ujar Nathan dengan mengulas senyum tipis, lalu mengacak rambut Sisil dengan ulah jahilnya. Setiap kali bertemu dengan adik sepupunya itu, Sisil melirik malas. "Kenapa cuma calon pengantin saja yang disapa?" Protes Mama Nathan. Sisil menyengir kuda. "Anti datang sendirian." Sisil duduk di sampingnya. "Memangnya sama siapa lagi? Angkel kamu punya jadwal yang padat," jawabnya. Sisil hanya mengangguk saja. Dia sudah paham dengan angkelnya yang super sibuk mengurus perusahaan. Hampir setiap minggu keluar kota dan setiap bulan pasti akan ke luar negeri. "Sini sayang." Mama Nathan menepuk tempat kosong di sisi kanannya. Dia meminta Feli untuk duduk di sana. Feli mengangguk. Dia duduk di samping calon ibu mertuanya tanpa berkata apapun. Sisil tersenyum melihat Mama Nathan memperlakukan Feli dengan baik, sama seperti saat memperlakukannya sebagai keponakan. Sisil hanya menyayangkan sikap Feli. Seharusnya Feli mencoba untuk menerima pernikahan ini meski perlahan, karena Nathan dan kedua orang tuanya menerima Feli dengan baik. "Di dalam masih ada fitting baju, katanya selesai 15 menit lagi," ujar Mama Nathan memberitahu. Sisil melongo mendengarnya. Dia langsung teringat pada Nico yang sedang menunggu di luar. Bisa-bisa es balok itu akan semakin dingin padanya jika membiarkannya terlalu lama menunggu. "Anti, nanti aku duluan ya fitting baju. Aku ada janji sama temen, kasihan kalau harus menunggu," pinta Feli. Menunggu 15 menit saja sudah lumayan lama, ditambah dia harus fitting gaun. "Loh, kamu bilang hari ini free, kok sekarang bilang ada janji?" Sisil menyengir kuda. "Hehehe, maaf Anti, aku juga lupa kalau ada janji hari ini. Baru dihubungi tadi saat akan kesini." Alasan yang terdengar masuk akal, tapi bukan Sisil namanya kalau tidak ketahuan berbohong. Sisil bukan tipikal orang yang bisa menyembunyikan sesuatu. Dari raut wajahnya sangat mudah ditebak kapan dia berkata jujur dan kapan dia berbohong. "Jangan bohong kamu." Mama Nathan mencubit gemas pipi keponakannya. Usianya sudah 21 tahun, tapi masih menggemaskan saja tingkahnya. "Anti ngizinin kamu deket sama laki-laki untuk saat ini. Ingat pesan mami dan dedimu kemarin, jangan sampai Anti yang kena imbasnya nanti." Sepertinya mereka trauma dan tidak mau melihat kamu berhubungan dengan laki-laki sebelum usia kamu benar-benar cukup untuk menikah.
Setelah kejadian buruk yang hampir menimpa Sisil, kedua orang tuanya meminta Mama Nathan untuk ekstra mengawasi dan menjaga Sisil. Ya ampun, Anti, kenapa Anti selalu tahu saat aku berbohong? Sisil mencibik kesal. Jadi benar kamu udah deket sama laki-laki lain? Nathan langsung memberikan pertanyaan yang terkesan menginterogasinya. Jangan coba-coba deket sama sembarang laki-laki. Kamu itu gak takut kejadian itu terulang lagi? Sisil hanya melotot kesal menatap Nathan. Lalu aku harus dekat dengan laki-laki yang seperti apa, Opa? Coba Opa berkaca diri. Kak Feli bahkan mengenal Opa karena satu kelas. Tapi Sisil tidak melanjutkan ucapannya. Dia tidak tega melihat raut wajah Feli nantinya. Aku gak dekat sama sembarang laki-laki, Anti. Sisil mencoba memberikan pembelaan. Dia yang udah 2 kali nolongin aku waktu Dave mau berbuat gila. Ujarnya memberitahu. Aku pastikan dia bukan orang jahat. Anti dan Opa gak usah khawatir. Kalau begitu kenalkan pada Anti, pintanya tegas. Anti gak mau ambil resiko. Mami sama Dedi kamu pasti akan marah besar kalau Anti membiarkan kamu deket sama laki-laki. Sisil dibuat melongo. Peraturan macam apa itu? Kenapa harus sampai mengenalkannya segala? Tidak ada hubungan apapun di antara dia dan Niko, selain sebatas tetangga dan mungkin mulai berjalan menjadi teman. Ah, Anti yang benar saja. Sisil merajuk dengan bibir yang mencibik. Aku malu kalau harus mengenalkannya pada Anti. Kita itu hanya sebatas tetangga di apartemen dan mulai menjadi teman. Bisa-bisa dia ilfil padaku kalau aku sampai bertindak sejauh itu. Untuk mengenalkannya, Sisil bisa memastikan kalau Niko akan ilfil dan menjauhinya kalau sengaja mengajaknya untuk bertemu dengan keluarganya. Mengingat sikap Niko yang dingin, bahkan butuh usaha untuk bisa berteman dengannya. Kalau tiba-tiba mengajak Niko untuk bertemu dengan antinya, apa yang akan Niko katakan padanya nanti? Kalau sudah seperti ini, Anti akan memberitahu Mam dan Dad kamu. Anti yakin mereka pasti akan menyuruh kamu pindah lagi ke Seoul. Ancaman Mama Nathan membuat wajah Sisil semakin cemberut. Anti, please, jangan. Kamu kenapa? Teriakan Nathan membuat Sisil berhenti bicara. Dia menoleh dan melihat Nathan yang sedang menopang tubuh Feli yang hampir terhuyung ke samping. Bukan hanya Nathan saja yang terlihat panik, Sisil dan Mama Nathan juga ikut panik melihat kondisi Feli yang terlihat lemas. Ya ampun Feli, kamu sakit. Mama Nathan langsung merangkul pundak Feli karena Feli menyingkirkan tangan Nathan yang ada di pundaknya. Feli menggeleng pelan. Aku baik-baik saja tante, hanya pusing sedikit. Feli tersenyum tipis. Sisil melirik Nathan yang terlihat kecewa karena Feli menyingkirkan tangannya. Laki-laki itu bahkan menghela nafas berat. Kami keluar sebentar, Mah. Feli belum sarapan. Nathan menarik paksa tangan Feli untuk beranjak dari duduknya. Tidak usah, aku tidak lapar. Feli berusaha untuk menolak dan melepaskan diri dari genggaman Nathan. Tapi wajah kakak pucat, perut kakak harus diisi. Meski tidak ingin mencampuri urusan mereka, tapi Sisil tidak tega melihat keadaan Feli. Sisi benar sayang, kamu harus makan dulu. Pergi saja, lagi pula Sisil minta untuk fitting lebih dulu. Setelah dibujuk oleh Mama Nathan, akhirnya Feli mengangguk setuju. Nathan langsung menggandeng Feli dan beranjak dari sana. Kamu boleh membenciku tapi tidak perlu menyiksa dirimu sendiri. Sisil bisa mendengar nada kekecewaan yang keluar dari mulut Nathan, meski suaranya terdengar pelan, karena jarak mereka sudah lumayan jauh. Sisil hanya bisa menarik nafas. Rumit sekali kehidupan orang yang sudah semakin dewasa. Dia berharap tidak akan menjalani kesulitan lagi dalam hal percintaan ataupun pernikahan nantinya. Pendengar semua, episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.